Sesudah menjadi khalifah, Umar bin Khattab tidak punya waktu lagi untuk berdagang. Hari-harinya disita oleh urusan pemerintahan dan umat. Maka pada suatu hari ia berbicara di depan rakyatnya. "Wahai saudara-saudara, aku telah kalian percayai untuk memangku jabatan selaku khalifah yang membuatku tidak bisa lagi mencari nafkah bagi kehidupan keluargaku. Jadi, bagaimana pendapat saudara-saudara? Apakah anak istriku akan dibiarkan terlunta-lunta?" Para sahabat utama seperti halnya yang lain-lain terdiam sambil memutar akal. Akhirnya disetujui untuk memberikan imbalan serta tunjangan bagi khalifah, diambil dari Baitul Mal. Tadinya, jumlah yang diusulkan para sahabat utama hampir seimbang dengan gaji yang biasa diberikan kepada para raja di negeri Ajam. Ali bin Abi Thalib tidak setuju dengan cara berdiam diri sejak mula pertama. Umar lalu bertanya, "Bagaimana pendapatmu, Ali? Dari tadi hanya engkau yang tidak berbicara." Dengan tegas Ali menjawab, "Saya tidak suka seorang khalifah hidup berlebihan seperti para kaisar dan raja-raja." Umar menjawab gembira, "Bagus, engkau telah mewakili pendapatku. Aku minta tunjangan bagiku hanya cukup untuk hidup sederhana." Demikianlah akhirnya keputusan musyawarah. Khalifah memperoleh imbalan yang pas-pasan saja sehingga Umar bin Khattab dapat dengan tenang memimpin pemerintahan. Banyak kemajuan yang telah tercapai selama periode Umar. Kehidupan rakyat cukup makmur. Wilayah kekuasaan Madinah meluas sampai ke Mesir. Pendapatan negara kian membesar dengan penggalian sumber-sumber penghasilan dari berbagai pajak, zakat, dan perdagangan antar negara. Namun Umar bin Khattab dan keluarganya tetap compang-camping menurut ukuran para kepala negara lainnya. Ali bin Abi Thalib yang mula-mula mencetus hal itu kepada para sahabat utama, yakni agar tunjangan bagi khalifah dinaikkan 2 kali lipat. Usul ini disetujui, terutama Utsman bin Affan amat mendukung, sebab ia sering berhubungan dengan para utusan mancanegara yang serba mewah. Namun, mengingat waktu Umar, mereka tidak berani menyampaikan hal itu kepada Umar sendiri. Mereka bermufakat untuk mendatangi Hafsah, putri Umar, janda Rasulullah SAW. Melalui Hafsah, niat itu diungkapkan dan supaya disampaikan kepada ayahandanya, Umar bin Khattab, dengan pesan agar jangan dikatakan nama-nama para sahabat yang mempunyai prakarsa tersebut. Dugaan para sahabat ternyata benar. Umar marah-marah waktu Hafsah mengemukakan usul kenaikan tunjangan itu kepadanya. Umar berkata, "Kalau aku tahu nama orang-orang yang mempunyai pikiran beracun itu, akan kudatangi mereka satu persatu dan kugampar dengan tanganku." Lalu Umar menatap Hafsah dan bertanya, "Hafsah, selama engkau menjadi istri Rasulullah, makanan apa yang biasa beliau santap?" Hafsah menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia teringat akan kehidupan Rasulullah yang kelewat sederhana. Dengan terbata-bata Hafsah menjawab, "Roti tawar yang keras, dan untuk memakannya harus dicelupkan dulu ke dalam air minumnya." "Hafsah, pakaian apa yang paling mewah bagi beliau?" tanya Umar lagi. Hafsah makin tertunduk. Selembar jubah berwarna kemerahan karena sudah lumpur. Itulah yang dibangga-banggakannya untuk menerima tamu-tamu kehormatan. "Apakah Rasulullah tidur di atas tilam yang lembut?" Hafsah menangis. "Tidak," desisnya.
Rasulullah hanya beralaskan selembar selimut tua. Kalau musim panas dilipatnya menjadi 4 lapis supaya agak nyaman ditiduri. Bila musim dingin tiba, dilipatnya menjadi 2 untuk alas dan penutup badannya. Umar bin Khattab lalu berikrar, "Hafsah, aku, Abu Bakar dan Rasulullah adalah 3 musafir yang menuju ke cita-cita yang sama. Karena itu harus menempuh jalan yang sama. Musafir pertama telah tiba di tempat tujuan sebagai pelopornya, yakni Rasulullah. Musafir kedua telah mengikuti jalannya dengan seksama sehingga ia telah berkumpul bersama musafir yang pertama. Dia adalah Abu Bakar. Apakah sebagai musafir ketiga, jika aku tidak meniti jalan yang sama, akan dapat bergabung dengan mereka? Tidak, Hafsah. Katakan kepada para sahabat yang mengusulkan kenaikan gajiku itu, bahwa Umar bin Khattab lebih memilih berkecukupan di akhirat daripada bermewah-mewah dalam fata morgana."